Sanda TV kembali lagi di obrolan kesehatan. Nah, kali ini tadi mungkin kanker paru ini bisa disebabkan juga dari keturunan ya. Kalau misalkan terjadi kasusnya di anak balita atau batita nih. Tapi kalau misalkan dia dari orang tuanya juga nggak ada riwayat kanker paru. Nah, ini biasanya disebabkan dari apa? Oke, jadi pada dasarnya saat kita berbicara keturunan itu lebih terhadap susceptibility ataupun kecenderungan seseorang itu untuk memiliki penyakit kanker kayak gitu. Jadi yang punya riwayat keluarga kanker, maka dia itu punya kecenderungan yang lebih tinggi. Artinya mereka harusnya lebih hati-hati kayak gitu. Kalau misalkan dia biasanya punya riwayat keluarga yang punya keturunan kanker, sebaiknya nggak merokok kayak gitu jatuhnya. Kalau misalkan tadi disebutkan apabila dia itu tidak punya riwayat keturunan, itu bagaimana? Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa kanker paru itu punya kans tinggi akibat dari faktor eksternal ya, tadi merokok, kemudian yang menghirup asap rokok, kemudian menghirup gas, mungkin salah satunya yang umum itu misalnya gas radon. Itu ada di rumah-rumah ya, selain asbes ya. Kalau asbes itu selain debu-debunya itu bisa ditemukan di atap, kalau misalnya atapnya kita masih pakai seng ataupun yang bentuknya itu menggunakan asbes, nah itu punya kecenderungan yang tinggi, terutama karena ventilasinya kurang ya. Kemudian di pekerjaan tambang juga seperti itu, ada di industri, pabrik itu juga seperti itu. Jadi walaupun nggak punya keturunan tapi banyak menghirup gas-gas beracun seperti itu, kecenderungannya tinggi. Udara lingkungan juga ya, seperti itu. Ini kalau kanker paru sendiri sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih, Pak? Kalau untuk kanker paru sebenarnya memang tadi di awal itu kelihatannya seram ya, bahwa memang kanker paru itu punya kans tinggi untuk meninggal. Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk menyembuhkannya sebenarnya adalah dengan mengetahui lebih dulu kayak gitu. Jadi semakin cepat, semua kanker juga seperti itu, tapi yang paru itu semakin cepat dideteksi, kemungkinan kans untuk sembuhnya itu lebih tinggi kayak gitu. Misalkan kalau di stadium-stadium awal itu bisa dengan operasi, bisa atau dengan obat-obat tertentu, kemoterapi ataupun radiasi, itu bisa disembuhkan. Nah, kalau misalkan kita berkembangnya zaman, sebenarnya dari luar negeri juga sudah banyak berkembang obat-obat baru ya, obat terapi khusus yang itu spesifik pada kondisi tubuh dari si pasiennya. Nah, kalau misalkan dengan berkembangnya obat-obat tersebut itu diharapkan, dan memang yang saya ketahui itu di luar negeri juga semakin banyak survival cancer lungnya ini atau kanker paru yang hidup, paling nggak hidup selama 5 tahun itu lebih banyak sih dengan berkembangnya obat-obat baru. Oke. Nah, selain obat-obat tadi kan juga sempat disebutkan bahwasanya dengan operasi ya. Ini kalau misalkan si pasien sudah melakukan operasi, ini ada efeknya juga tidak setelah melakukan operasi untuk dari pasiennya sendiri? Oke, jadi pada saat operasi itu memang kalau saat kita berbicara operasi pada kanker itu akan diangkat ya sel kankernya. Maka kalau kita membayangkan, artinya di dalam paru itu akan ada yang terangkat ya, itu salah satu bagiannya. Nah, dalam hal ini memang secara gaya hidup ya, itu paling cenderung, yang paling kerasa itu adalah kemampuan napasnya itu lebih sedikit ya, artinya lebih pendek napasnya, yang biasanya mungkin bisa lari jauh, sekarang jadi lebih sulit. Kemudian terkait dengan penyakit, mungkin batuk-batuk paling nggak masih kerasa batuk-batuk ya, karena setelah dioperasi ya. Tapi sisanya sih sebenarnya akan lebih baik ya. Tapi selain dari itu, selain secara fisik, mungkin secara fisikis sekali ya. Kalau misalkan tadi ngerasa napasnya jadi yang biasanya lebih enak, sekarang jadi lebih pendek, itu mungkin jadi bikin stres, bikin marah gitu, yang mungkin lebih harus ditangani juga selain dari segi fisiknya. Jadi segi mental juga perlu diperbaiki. Tapi idealnya sih dengan kita mengurangi hal-hal yang meningkatkan risiko, misalkan kayak merokok, itu kita kurangi, atau bukan dikurangi sih, artinya tidak merokok lagi, itu akan memperbaiki gaya hidup. Jadi yang biasanya napasnya lebih panjang kayak gitu. Oke, baik. Ini mungkin terakhir, ini cara mencegah mungkin
ada apa saja di dok? Selain mungkin tidak merokok, ada cara-cara mencegah lain tidak untuk penyakit kanker paru sendiri? Iya, jadi untuk kanker paru pencegahannya selain tadi ya, kalau kita tentunya kan memang paling tinggi kanker paru itu sekarang terkait dengan rokok. Itu tentunya kita tidak merokok, kemudian tidak selalu kanker paru itu akibat dari rokok, maka kita harus menjaga dari segi bagaimana udara-udara yang beracun itu dapat tidak masuk ke dalam tubuh kita, misalkan memakai masker paling utama, terutama di daerah-daerah yang memang cenderung memiliki tingkat gas beracun yang tinggi ya. Jadi kayak misalnya tadi kalau pekerjaan yang memang itu di industri, sebaiknya memang menggunakan masker kalau memang itu diketahui ternyata memang banyak gas beracunnya. Kalau tadi saya sebutkan di gas radon itu banyak ditemukan di rumah, sebenarnya kalau bisa dicek sebenarnya sudah mulai ada alat-alat yang bisa dibeli ya sebenarnya untuk mengecek tingkat polusi dari rumah misalkan. Terutama kalau misalkan rumah-rumah yang seperti itu sebaiknya punya ventilasi yang bagus kayak gitu, jangan yang kurang ventilasinya kayak gitu. Kemudian kalau dari segi pekerja tambang tadi sama seperti pada pekerja industri, itu juga harus hati-hati terhadap debu-debu yang mungkin terhirup, jadi makanya butuh masker atau yang seperti itu untuk mencegahnya. Selain itu kalau misalkan merasa punya gaya hidup yang seperti itu ya, jadi pekerja tambang atau yang sering merokok, coba secara sadar mungkin terutama untuk yang umur yang 45 atau 50 ke atas ya, itu mulai schedulekan untuk mengecek apakah mungkin dari dirinya itu punya kemungkinan memiliki kanker paru. Jadi tadi seperti CT scan, X-ray ke rumah sakit terdekat. Jadi makin cepat ditangani akan semakin tinggi kemungkinan untuk daya tahan hidupnya. Oke, baik-baik. Nah, karena kita sudah di penghujung program, mungkin dari Pak Niki ini mungkin terakhir ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan untuk Sana BTV juga terkait dengan tema kita hari ini, silakan. Ya, jadi untuk pemirsa BTV, terkait dengan kanker paru ini memang menjadi kanker paru yang punya banyak tipe, dan salah satu tipe yang paling berbahaya itu adalah dari orang-orang yang merokok. Maka dari itu sebaiknya bila sering merokok coba mulai dikurangi, kemudian coba pikirkan juga untuk melihat di sekitarnya. Kadang yang merokok itu nggak memikirkan orang-orang lain yang di dalam ruangannya misalkan, jadi tetap merokok padahal harus ruangannya itu tertutup misalkan, atau misalkan di rumah tapi ternyata keluarganya lagi ada di dekatnya kayak gitu. Jadi paling enggak kalau misalkan merokok itu masih sulit untuk di stop, paling enggak dicegah dari yang di sekitarnya kayak gitu. Oke, kita apalagi kalau punya baby mungkin di rumah ya, kalau mau ngangkat babynya mungkin bisa ganti baju dulu gitu. Betul. Oke, baik, terima kasih Dok hari ini sudah bersama saya berbincang-bincang tentunya di obrolan kesehatan kali ini. Terima kasih juga ini informasi baru yang diberikan kepada saya dan juga Sana BTV di rumah. Dan Sana BTV tentunya terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan untuk episode kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Hotel Santika, dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini untuk Sana BTV ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan yang menarik juga untuk Sana BTV. Akhir kata, saya Ricky Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.